Shalom, shalom, shalom. Masih dalam rangka Paskah, minggu ini harus dengan semangat kita jalani. Tugasnya masih sama, mewartakan dan mengabarkan tentang Kristus sudah bangkit. Berarti harus dijalani dengan sukacita. Sukacita itu bukan soal apa yang kita dapat, dari apa yang kita harapkan dari luar, tetapi apa yang timbul dari dalam, dari cara pandang kita tentang hidup. Semoga hari ini kita bisa melihat hari yang kita lalui dengan sukacita. Dan biarlah sebelum kita mewartakan, kita harus tahu dan percaya dulu pada berita yang akan kita bawa. Kidung Jemaat 10, pujilah Tuhan Sang Raja. Kidung Jemaat 10, pujilah Tuhan Sang Raja. Kita pujikan bersama-sama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memuji dan melihat bahwa sayap kasih Tuhan selalu mendukung kami kok. Hanya kami yang kadang-kadang terlalu sibuk dan tidak melihat hangatnya pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan hari demi hari, bahkan detik demi detik. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaan dengan menyebut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun.
Salomo duduk di atas tata Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Belajar dari kegagalan. Nasihat Daud kepada Salomo sungguh baik. Daud tidak menggurui Salomo bagaimana cara menjadi raja. Daud hanya memberi dorongan kepada Salomo untuk berhasil dalam hal yang Daud mungkin sebelumnya gagal dan tidak lakukan selama memerintah raja sebagai raja Israel, supaya kerajaan Salomo ini jadi lebih baik. Apakah kegagalan Daud selama memerintah? Kalau dilihat sih mungkin gak sebanyak Saul, tapi ada. Satu, dia gagal menjalankan perintah Allah dengan sempurna, mendesak Salomo untuk kamu tuh harus taat banget. Mungkin orang lihat Daud sudah lebih taat dari Saul, tapi tetap yang namanya taat itu kalau disuruh 10 dikerjakan 10. Bukan disuruh 10 dikerjakan 9. Walaupun itu kan udah dekat, gak jauh, tapi gak bisa, harus 10. Kedua, Daud gagal membereskan masalah dengan Yoab, sehingga dia mendesak Salomo untuk kamu harus beresin. Ketiga, seharusnya Daud memberikan penghargaan kepada anak-anak Barzilai, tapi dia tidak melakukannya, dan dia mendorong supaya Salomo kamu harus berbuat murah hati sama keturunannya ini. Keempat, Daud tidak memberikan hukuman yang pantas kepada Simei gitu ya. Ada satu musuhnya, dia terlalu lembek gitu ya. Kalau ini sih kasus khusus lah ya, mungkin nggak bisa diberlakukan sekarang di zaman modern, tapi pada masa itu penting karena itu bisa menghancurkan kerajaan Israel. Sehingga Daud mendorong Salomo untuk benang-benang kusut masalah-masalah yang ada itu diurai satu-satu. Jadi jangan ditunda, tapi diurai satu-satu dan dikerjakan sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Masa lampau itu kadang-kadang ribet kayak benang kusut. Meluruskan benang kusut itu tidak pernah mudah, tapi bukan berarti mustahil. Harus satu-satu dibuka gitu ya. Kalau kita sedang punya mungkin kita punya batin yang kusut. Ya, saya melihat banyak jemaat, banyak orang Kristen yang punya batin kusut itu karena masa lalu nggak bisa dirubah. Bukan kita, wah Tuhan masa lalunya diubah, atau Tuhan berikan kesembuhan langsung sekarang. Bisa, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bertumbuh dari pergumulan kita, yaitu diurai. Dan kalau Tuhan langsung sembuhin kita akan menjadi orang yang hanya minta kesembuhan dan menyalahkan keadaan dan orang lain. Kalau benang kusutnya dibuka, jangan-jangan salahnya banyak di kita. Bukan karena kitanya jahat, bukan, tapi karena kita belum berproses aja. Karena waktu itu kita belum bertemu dengan orang yang tepat aja. Atau mungkin pada waktu itu kita belum ketemu keadaan yang baik aja. Makanya bisa jadi kesalahannya di kita, tapi bagaimana supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama, harus diurai. Masalah-masalah yang kita temui, mungkin masalah komunikasi. Kenapa ya anak saya begini ya? Kenapa ya pasangan saya begini? Coba diurai deh. Satu-satu coba dilihat. Saya dari kecil dulu pernah ketemu masalah mirip ini nggak ya? Oh, ternyata ada. Saya tuh sama orang tua atau sama kakek nenek saya tuh pernah punya masalah ini, ngomong hal tentang jadi satu-satu diurai. Coba direnung-renungin deh. Kadang-kadang pikiran kita tuh bikin tembok supaya kita lupa. Tapi sebenarnya ada hal-hal benang-benang yang harus dilurusin supaya nggak kusut nanti. Ini kalau dibiarin, nanti di relasi kita selanjutnya, entah dengan anak, cucu, keponakan, saudara, di hari-hari mendatang biasanya tambah ribet. Nah, itu yang dilakukan Daud supaya Salomo, ini aku juga punya masalah nih. Aku nggak pengen kamu menghadapi masalah yang aku alami dan berlarut-larut. Jadi kamu urai satu-satu. Jadi bentuknya lebih ke nasihat, bukan nyuruh sih. Lebih ke nasihat untuk mengurai. Semoga Bapak Saudara di minggu ini kita bisa mengurai nih luka-luka dan masa lalu kita cek, bukan hanya nyari siapa pembuat pelakunya, tetapi bagaimana respon kita dan bagaimana saya harus bertumbuh. Jangan sampai saya melewati hal yang sama lagi. Kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami menyadari bahwa menjadi orang yang sehat secara fisik dan mental adalah kadang-kadang kami tidak cukup bijak untuk mengelola batin, untuk mengurai. Kami hanya minta sembuh badan, sembuh spiritual, sembuh mental, tapi kami tidak mengurai satu-satu apa ya yang menjadi penyebabnya. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa mengurai, nggak usah cepat-cepat satu-satu, melihat mungkin cara komunikasi kami, mungkin kemampuan kami untuk lebih mampu mengasihi, mungkin kecenderungan kami untuk iri hati, atau apapun kecenderungan dosa yang sebenarnya sudah dibibit sejak kami kecil, dan kami mau belajar untuk mengurai dan merelakannya, belajar untuk meninggalkannya bahkan. Mampukan kami Tuhan, kami serahkan biarlah hari ini kami belajar dari kejadian masa lalu,
memperbaiki saat ini supaya masa depan kami jadi lebih baik. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.